La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Mananu, Ya Karimu, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Ya Hafidhu, Ya Alimu, Ya Rahmanu, Ya Rahim. Duh Gusti kula minuwun, dumateng panjenengan, rizki berkah, umur berkah, rumah tangga sakinah, rizki berkah, ilmu berkah, lan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qala Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nas man bada'a bis salam. Al-hadits. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita yang sangat banyak dan tidak termada oleh kita. Saking banyaknya nikmat, Masya Allah. Kalau kita berpikir, kalau kita menghayati, memperhatikan satu nikmat saja dari Allah, kita pasti akan benar-benar bertawadu, tafwid, tawakal, dan mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala secara seksama. Dan kita akan hilang sifat kecongkakan, kesombongan yang berada di dalam hati kita. Cuma di sini kadang-kadang kita lupa, kita lalai, tidak mau sedikit saja untuk memikirkan tentang nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Allahu Akbar. Al-Fakir beri satu contoh saja. Kita diberi napas oleh Allah yang begini lega, yang begitu indah, yang begitu enak, nikmat. Subhanallah, yang luar biasa. Kita napas, tarik napas. Tuh. Keluarkan. Subhanallah, nikmat sekali. Makanya Al-Fakir menganjurkan kepada seluruh handai tolan, ikhwan, bahkan kita semua di sini, coba biasakan setiap masuk napas, iringi dengan lafaz Allah. Dan keluar napas pun, iringi juga dengan lafaz Allah.
Di samping kita merupakan satu wujud syukur ke Allah, satu wujud berterima kasih kepada Allah, dan itu pun adalah suatu ibadah yang luar biasa. Sangat luar biasa. Sehingga setiap detik, setiap saat, kita tidak lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita bandingkan. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala napas pegak, atau sesak napas, atau sempit untuk bernapas. Subhanallah. Satu kali napas saja kita pegak, sesak. Udah beda. Kerasa oleh kita seperti apa. Kalau saja kita mau membandingkan, merenungkan, memikirkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita, insya Allah kita akan menyadari, akan sadar tersendiri. Itu saja. Kita alhamdulillah sekarang kita bisa napas lega. Bukan napas saja. Mata kita pun bercahaya, berbinar. Penerangannya pun bisa menembus sampai ke arah sana, ke jauh. Kaki kita, tangan kita, mulut kita, subhanallah. Kalau saja kita tidak bersyukur, tidak berterima kasih, tidak merasakan kelemahan kita, tidak menerima, tidak mengakui keagungan Allah, subhanallah. Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita harus sering berpikir, harus sering memperhatikan, harus sering menghayati nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita bisa menjadi orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang selalu berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya kita bisa hidup fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ya waqina adzabannar. Di dunia kita selamat, sentosa, dan kita di akhirat pun demikian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan sekali-kali kita terbawa, tergoda oleh nafsu angkara murka. Jangan kita sekali-kali tergoda, terbawa oleh godaan iblis laknatullah. Karena semuanya itu hanya akan menyengsarakan kita dunia ataupun akhirat. Itulah. Al-Fakir kembali kepada hadis tadi. Aulan nas, seutama-utamanya manusia, yaitu man bada abis salam, yang pertama mengucapkan salam. Seperti gini, kita ketemu orang nih, ketemu teman, atau ketemu siapapun lah, ketemu orang di perjalanan. Terus yang pertama mengucapkan salam, itulah orang yang sempurna mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, ayo kita berlomba-lomba untuk menyebarkan assalam. Ini mah jangan ini kan gini. Saking kita sombongnya, kalau gua enggak diucapin salam, ya udah, gue mah diam aja. Ya makanya ada orang juga ya diam aja gini, aja pura-pura enggak kenal. Tuh. Diucapin salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, baru. Jangan begitu, itu kesombongan. Jadi usahakanlah kita yang selalu mendahului assalam. Karena kata Nabi, orang yang paling sempurna, orang yang paling utama adalah orang yang pertama mengucapkan assalam. Sekarang Al-Fakir mau langsung aja ke acara inti, yaitu Al-Fakir mau berbagi, mau mengijazahkan satu ilmu. Ilmu ini kalau kita kerjakan, kalau kita tebus, kalau kita beli, kalau kita riyadhohin, karena Al-Fakir berbicara di area Al-Hikmah ya. Jadi semua di area Al-Hikmah itu, setiap aurat, amalan itu tidak lepas daripada riyadhah. Wirid, amalan. Al-Fakir tidak akan bahas secara mendetail tentang kenapa seperti itu. Enggak, karena waktu tidak akan cukup. Tapi kalau kita melihat sejarah para aulia Allah, ya semua ya ahli riyadhah, ahli amalan, ahli puasa, ahli wirid, ahli tirakat semua.
Semua para wali Allah. Dari mulai Syekh Abdul Qadir Jalani sampai Syekh Maruf Al-Karhi. Terus Syekh Akil Munji, ya semua lah. Semua para aulia Allah. Semua para ulama ul akhirat. Itu ahli tirakat, ahli puasa, ahli wirid. Ahli riyadhah. Ini kalau kita kerjakan, kalau kita amalkan ini aurat, kita akan ditakuti oleh semua binatang. Ya maksudnya aman lah kita dari binatang. Dari ular atau dari ya binatang lah, ada anjing segala macam yang sifatnya berbahaya itu aman, tidak apa-apa. Ya wiridnya catat dulu hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabina nabiyal mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati sayyidi Bakri Syato, wa ila hadrati Syekh Muhammad Amin, wa ila hadrati Syekh Ahmad Muhsin, wa ila hadrati Syekh Ahmad Rifai, wa ila hadrati Syekh Khalil, wa ila hadrati Syekh Bahrul Raji, wa ila hadrati Syekh Ibnul Arabi. Wa usutan ila hadrati Syekh Ustadhi Sayyid Asdamiruh Afghanistan, wa usutan hadrati Syekh Ustadhi Man Ajajani Hadza, wa usutan hadrati Abi wa Umi. Al-Fatihah. Biasa sudah maklum, sering Al-Fakir katakan, setiap Al-Fatihah berarti kita harus membaca surat Al-Fatihah satu kali, yaitu Alhamdulillah sampai waladhdallin. Yang diwiridnya itu adalah doa nurbuat, yang bacaannya Allahumma dzi sultanil azim wa dzil manil qadim wa dzil wajhil karim wa waliyil kalimati tammati wa da'watil mustajabati aqilil hasani wal husaini min anfusil haq ainil qudrati wa nadhirin wa ainil insi wal jin wa yakadul ladzina kafaru lazlikunaka bi absarim lamma sami'tu qrawai kuluna innahu lamadrun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin mustajabul penghakim wa waritha Sulaimanu Daud alaihi salam. Al-wadudu dzul arsyil majid tawil umri wa sawi asadi waqdi hajati wa ramali wa auladi wa habib linas ajmain wa tabadil adawata kullam min bani adam al masalam man kana hayya wa yaqul kafirin wa qul ja'al haqqu wa ja'al batil nabatikan nazuka wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa rahmatul minin wa la yazidu dhalimina ila khasara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ini doanya kalau belum bisa, kalau belum pernah mengamalkan, cari saja di Majmu' Syarif atau di Yasin-Yasin kecil atau di kitab-kitab parukunan. Ini sudah masyhur, hampir sudah pada tahu semua, hampir sudah banyak yang mengamalkannya. Cuman kalau kita tidak ijazah ini belum belum sempurna, jadi harus berijazah. Jadi Al-Fakir tidak akan menjelaskan tentang ijazah karena waktu nggak bakal cukup. Pokoknya intinya harus berijazah. Makanya di sini Al-Fakir ijazahkan, tafadhol. Silakan wiridkan ini kepada siapapun yang mendengar suara Al-Fakir ini. Al-Fakir ridho lillahi ta'ala. Terus, insya Allah, Al-Fakir mengharapkan, kalau saja misalkan mau puasa atau sesudah puasa atau menerima wiridan ini, Al-Fakir mengharapkan untuk konfirmasi ke Al-Fakir. Jadi misalkan Qabil tuh Kiai saya mau mengamalkan. Nanti setelah mengamalkan, ya laporan mengamalkan. Untuk apa gunanya? Karena ada satu amalan di sini yang harus Al-Fakir kerjakan untuk umum yang telah mengerjakan aurad-aurad dari Al-Fakir. Jadi untuk semacam penyempurnaan atau penyiraman lah. Penyiriman doa gitu. Jadi memang seperti inilah di area Al-Hikmah. Jadi kita mengamalkan, jadi seorang guru pun nanti ada yang dikerjakan untuk para muridin atau para pengamal penerima ijazah. Insya Allah ini dibacanya 100 kali dalam puasanya 9 hari, setiap malam habis sisa baca 100 kali. Dalam waktu 9 hari, dalam waktu puasa bebas. Nanti kalau kita sudah puasa, ya wiridkan aja setiap habis sembahyang subuh dan asar 3 kali. Insya Allah kita akan diselamatkan, akan ditakuti oleh binatang-binatang. Jadi makanya ular aja terinjak aja nggak menggigit itu. Dan lain-lain lah. Misalkan ada anjing yang galak, bacakan aja itu.
Kalau kita sudah puasa, sudah dibeli, sudah ditebus, udah langsung diem. Kalau ngejar, ngejar, kita bacakan, set depan kita, udah kayak patung gitu. Itulah pokoknya seluruh binatang. Ya al-fakir ridhalillahi ta'ala, tafadhol, amalkan. Sekian demikian, terima kasih. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.